Yeay! Selamat datang di Kopikiran Podcast. Oke, halo teman-teman semua. Kita Yeay. lanjut di next episode ya. Ya, Ini tadi kan udah dua. Nah ini nih yang ketiga nih. ya, masih seputar bisnis. Kita akan menjawab keresahan-keresahan kalian yang emang pengen memulai bisnis dari nol tuh gimana caranya. Ya, di sini jawabannya pastinya. Oke, langsung aja. Langsung aja. Gimana nih Kak, cara memulai bisnis dari nol? Bener-bener dari nol. Dari nol. Oke. Di depan kita ada cireng, ada cucur. Cucur. Ini salah satu produk produk WTJ yang the bestnya, ya. Favorit ya. Favoritnya. Ya. Nah, semua ada histori untuk memulai sebuah bisnis. Nah, dulu mungkin awal startnya ini adalah UMKM yang mulai start seorang ibu muda. Dia cuman berpikir adalah jualan cucur, ya harian jual cucur, harganya modalnya awalnya maksudnya jualnya 3.500, modalnya 2.500, dia jual ya untung 1.000 ya udah gitu. Dia punya pelanggan, dia punya customer sehari bisa 100 ya udah dia udah untung deh. Untung 2.000 satu piece, dia kali 100 ya cukup gitu. Tapi setelah berkembangnya kita kasih dia informasi, kita ceritakan ini bisa banget dibangun bisnisnya. Tadi ya kita punya visi, kita punya planning, terus kita mulai persisten dan dia mengolah nih cucur ini. Nah, kita coba ya, nih silakan, yuk coba. Cucur ini menurut saya ini penggemar cucur. Bagi dua Jadi aja kenapa ini dituang di WTJ ya? Menurut saya cucur ini perfect banget. Kenapa? Karena lihat tuh cucurnya berserat. Cucur yang sempurna itu dia tidak bantet dan dia berserat ya, ada serat-seratnya. Dan kalau dimakan nih, Ngosong ledek. enak kan? Enak. Empuk, kenyal, dan dia bener-bener rasanya nggak manis banget, tapi rasa gula arennya tuh ditambah aroma Wangi banget ini. Cinnamon. Iya. Kayu manis ya Kak? Dan itu menambah cita rasa Indonesia banget gitu. Dan waktu saya ketemu produk ini, punyanya salah satu UMKM, seorang ibu muda, langsung saya lihat, langsung saya grab. Buat saya gini, memulai sebuah bisnis, dia udah memulai. Iya. Tapi dia memulai dengan sangat perfect dengan sebuah adonan dan produk. Dan menurut saya tinggal dia moles aja sedikit bahwa customernya siapa nih. Siapa sih penggemar cucur dari anak muda sampai usia oma opa. Ternyata semua orang suka cucur gitu. Jadi ini kalangannya luas dan ini bisnis yang bisa banget dikembangin gitu menurut saya. Enak banget. Enak kan? Karena anak kecil juga suka sih. Ini hampir semua umur. Ini pertama kali gue makan cucur. Hah? Beneran, ini beneran. Beneran selama gue di WTJ gue gak pernah nyobain cucur karena menurut gue itu gak enak, ternyata enak banget. Pertama kali serius. Gue udah ke WTJ berapa kali, serius, enggak ini serius. Berarti karena ini lu makan cucur. Iya makanya. Enak kan? Lu enak kan? Nggak terpaksa kan? Enggak. Nggak ada yang ngasih lu duit Iya. kalau abis Nggak ini ada. kelar tuh nggak ada yang ngasih duit. Gak ada. Nah, saya udah keliling lah beberapa daerah di Indonesia, daerah Sulawesi, daerah Indonesia Timur ya, menghasilkan cucur dan cucurnya punya aneka ragam macam-macam. Tapi menurut saya ini salah satu yang perfect Paling banget the dan best. kita mulai ya. Nah, dia memulai dari mana sih? Satu adonan yang sangat modalnya berapa? Memang saya tahu bahwa ngebangun sebuah bisnis itu dibutuhkan yang namanya sebuah yang modal. Nah, modalnya seperti apa? Modalnya itu perlu sekian 1 kilo tepung menghasilkan pakai gula aren berapa itu ditulis Berapa semua. piece gitu ya. Ditulis semua terus mulai dikerjakan. Memang harus ada inovasi. Yes. Nah, caranya gimana setelah memulai usaha itu? Satu, kita mulai menghitung modal, ya pasti. Kita juga menghitung produk yang kita mau hasilkan seperti apa. Tapi yang terutama kalau saya adalah gini, kita harus belajar yang namanya hitungan, yang nama sebuah bisnis. Kenapa? Kenapa saya bisa cerita ini? Saya ngalamin. Secara pribadi saya ngalamin sama suami saya, Pak Sugi, jatuh bangun di dalam yang namanya sebuah bisnis gitu Iya, ya. betul. Tapi yang namanya sebuah bisnis jatuh bangun itu sudah
biasa, dan itu sangat mendewasakan kita. Makin kita pernah ngalamin, ya jangan sering-sering juga sih ya. Tapi maksudnya gini, sejak kita pernah ngalamin A, terus kita ngalamin yang kedua gitu ya, kita makin belajar. Akhirnya kita makin mateng, makin wise, makin ini. Nah, hari ini kita mau share. Salah satu yang pengalaman yang saya akhirnya belajar dari untuk istilahnya gini, membangun sebuah bisnis kita harus ngerti dua dulu. Satu adalah untuk pembukuan atau minimal kita tahu hitung-hitungan usaha. Modalnya berapa, barangnya berapa, apa yang kita mau hasilkan. Nanti ada bahasa-bahasanya finance dan bahasa-bahasanya accounting lah ya, itu tadi, tapi terlalu berat. Tapi minimal lu giraba udah bisa ngitung. Itu dulu basicnya. Pelajari dulu, ikutlah seminar-seminar gitu ya. Nah, yang kedua, saya selalu encourage orang untuk sekarang ini ya, karena pengalaman masa lalu nih ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakuin ya, hingga akhirnya saya harus belajar. Nah, saya belajar yang namanya kita harus manajemen keuangan pribadi. Nah, ini masalah anak milenials dan PR gua sampai lagi sekarang. meresahkan di pandemi ini. Betul. Masalah manajemen keuangan. Ya. Coba tolong Kak di-share Kak. Pasti ini penting banget buat Menolong kita. Yes. Betul. Nah, manajemen keuangan itu ya saya bisa share ini karena kita ngalamin. Ya, akhirnya saya benar-benar cari dan saya belajar. Dan ternyata ini sangat bagus gitu kalau kita berani terapin. Nah, tadi balik lagi ketekunan, yang ini dibutuhkan yang namanya mental kedisiplinan. Gitu, mental kita harus disiplin nih kalau mau ngejalanin yang namanya sebuah bisnis. Disiplin dalam pemakaian, kita nggak bisa modal kerja atau modal usaha kita nggak bisa jalanin gitu ya. Tapi kita bisa lakukan semua yang istilahnya the bestnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutin di tempat saya ini cuma contoh aja. Saya artiin ini adalah tabung-tabung ya, tabungan kita istilahnya. Nah, maaf nih saya geser sedikit ya. Saya anggap ini adalah toples atau tabungan kita. Nah, saya bagi dengan saya bicara gini, buat semua yang kerja dulu ya, semua yang kerja yang udah kan punya penghasilan udah punya gaji. Untuk memulai sebuah usaha kan. Kita start gini, kita nggak start dari gue nggak punya duit, gue nggak punya modal, gue nggak punya apa-apa, nggak itu dulu. Tapi gini, kalau nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya apa, minimal punya talenta. Ya, saya percaya setiap orang lahir udah punya talenta. Nah, talenta itu adalah modal utama kita. Nah, banyak orang bilang gini, saya mau kerja, saya mau usaha, tapi saya nggak punya modal. Salah satu yang itu menjadi modal kita. Nah, yang kali ini saya mau belajar adalah manajemen keuangan pribadi ya. Saya bagi manajemen keuangan pribadi, saya bagi menjadi 5 ya, saya bagi menjadi 5. Terus di dalam 5 ini cuma untuk mempermudah aja. Ceritanya misalnya Monik udah kerja ya, udah kerja terus terima uang, terima gaji ya. Untuk kita punya modal di awal, karena awal misalnya gini, kita kerja tapi kita mau punya usaha. Tapi duit kita nggak kumpul-kumpul nih, gimana caranya? Dan saya adalah orang yang paling menentang untuk memulai sebuah usaha baru dengan utang, memulai dengan utang gitu ya. Utang, Syai. Kenapa? Karena saya juga ngalamin. Dan karena gini, kalau kita memulai bisnis baru terus kita udah utang, kita belum untung, belum tahu kapan untungnya, sudah dibebankan dengan bunga hutang, utangnya harus dibayar. Jadi benar-benar singkirin dulu lah untuk memulai semuanya. Satu, kita pakai talenta atau kemampuan kita dulu yang ada untuk dapetin duit nih gitu ya. Atau modalnya kita dari gaji kita di awal. Nah, kita bicara yang gaji ya. Di tangan saya, buat contoh aja ya. Ceritanya misalnya gajinya 1 juta gitu ya. Ini butuh kedisiplinan. Nah, toples ini 5 saya bagi. Kenapa saya bagi 5? Jadi saya anggap gini, dalam hidup kita ada yang namanya 5 toples. Toples pertama adalah kebutuhan hidup sehari-hari kita 50%. Ya, jadi kalau gaji kita 1 juta, kita harus mencukupkan di hidup kita untuk 50% ini. 50% buat bayar apa aja? 50% itu buat bayar listrik, air, beli beras, bayar kehidupan sehari-hari kita lah ya. Iya, buat makan, buat bensin dan sebagainya. Jadi ini saya anggap ya, saya ambil nih 500.000 ya, saya taruh ke sini. Ya, 500.000. Masuk untuk yang ngasih orang tua itu masuk juga
Ya, semua. Buat pokoknya kebutuhan sehari-hari kita. Nah, kok saya nggak bakalan cukup 50%. Cukupkan diri kita. Nggak ada pilihan lain. Kenapa? Karena kita mau jadi pengusaha. Iya, berarti no yang punya foya-foya. modal. Ya, gitu. Terus saya bagi lagi dengan 10% pertama di toples yang kedua, saya bagi 10%. Saya bagi 10% ini kenapa? Karena 10% ini saya anggap adalah bukan investasi deh, tabungan jangka panjang ya. Jangka panjang. Tabungan jangka panjang itu bentuknya apa? Buat dipakai buat apa? Tabungan jangka panjang ini sangat penting buat apa? Kalau mau beli motor, kalau mau beli rumah, kalau kita mau beli mau traveling, jalan-jalan yang butuh duit banyak. Nah, kita pakai tabungan jangka panjang. Tabungan jangka panjang ini nggak boleh diapa-apain sampai kita bisa beli motor, mobil, rumah mau cicilan buat DP-nya juga boleh pakai yang ini nih di tabungan jangka panjang ya. Kalau tabungan kedua, tabung ketiga ya adalah tabungan jangka pendek. Saya masukin ya 100.000, 10%-nya. 10%. Ini tabungan jangka pendek. Tabungan jangka pendek buat apa sih? Tabungan jangka pendek itu buat cewek-cewek yang mau beli baju, make up, buat indah-indah gitu ya, skincare, nikmatin jalan-jalan, nonton dan sebagainya. Boleh tapi pakai tabungan yang jangka pendek. 10% ya, ya, Kak? 10%. Kalau jangka pendeknya nggak kepake nih bulan ini, jadi mau dijadikan investasi boleh atau mau dijadikan ke jangka panjang juga boleh. Nggak harus dihabisin juga gitu. Kalau tetap bingung mau taruh kemana, bisa kirim ke WTJ. Wow. Beli cucur. Gitu ya, beli cucur. Oke. Terus misalnya tabungan untuk yang berikutnya yang keempat ya, keempat saya sisihkan misalnya 20% bisa. 20% buat apa? Tabungan edukasi. Tabungan edukasi itu buat mama, papa atau punya anak, dia harus bayar uang sekolah dan sebagainya. Jadi 20% di tabungan yang keempat ya, edukasi. Kenapa edukasi? Kita butuh ikut seminar-seminar. Kalau kita membangun bisnis, entrepreneur ya kita harus belajar gitu. Karena untuk jadi relevan di dalam setiap bisnis kita harus ngikutin nih grafiknya nih. Misalnya jangan ikut cara jualan jadul padahal sekarang sudah musimnya online. Sekarang sudah online, sekarang dari online mereka udah buka nih yang namanya online dan offline. Jadi bisnis itu sudah jadi dua nih. Dulu semua di offline, terus rame-rame pindah ke online. Dari online sekarang orang sudah mulai bergerak punya offline dan punya online. Nah, itu mesti ikutin terus. Caranya gimana? Caranya adalah kita belajar di seminar, kita belajar keuangan, kita belajar jadi CEO, kita belajar dalam finansial ya. Finansial bagaimana memanage bisnis, bagaimana membangun karakter seorang pembisnis. Semua ada di edukasi ini. Kalau yang punya anak, yang punya keluarga, ya anaknya ambil di uang edukasi ini. Oke. Berarti untuk diri sendiri juga bagus banget ya, Kak? Menambah maksudnya pengetahuan atau skill gitu ya? Mau kuliah lagi juga boleh, nah dari uang edukasi ini. Nah, terus kemudian saya yang terakhir 20%. Nah, 20% ini biasanya kalau saya, tapi boleh ya, maksudnya teman-teman boleh ganti misalnya persentasenya silahkan aja sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau saya masukkan yang terakhir ini adalah sebagai amal. Ya, beramal. Atau saya memberikan maksudnya ada yang misalnya ada teman-teman yang memang dia harus berikan zakat gitu ya. Harus ngasih juga 2% gitu ya untuk dari hasilnya, silahkan aja ini diatur. Ini mau dipindah ke zakat panjang juga boleh. Nah, atau misalnya kalau nggak mau beramal, maksudnya bukan toplesnya beramal, saya ganti dengan tabungan investasi. Ya, jadi yang terakhir ini bisa banget dipakai buat investasi. Investasi itu bentuknya apa? Investasi adalah yang menghasilkan kembali. Nah, kalau saya istilahnya gini, investasi misalnya yang amal sebelum dari semua saya udah keluarin duluan. 10% atau 20% dari 1 juta yang kita punya. Nah, ini kan tergantung dari kita nih memanage diri kita sendiri. Tapi kalau saya di tabung terakhir saya selalu buat yang namanya investasi. Mau bisnis baru, semua yang bisa menghasilkan uang, naikin berapa kali lipat, itu dimasukkan ke dalam tabungan investasi ini. Mau main saham boleh, tabungan emas boleh, tapi make sure semua yang kita investkan adalah istilahnya pasti berkembang dan bertambah. Ini
di dalam tabungnya ini, investasi ini. Jadi kita boleh manage sedemikian rupa, tapi saya ngatur dengan 5. Iya. Mau dijadiin 6 juga boleh. Tabung satu lagi jadi amal, itu boleh juga. Nah, tergantung kembali ke dalam pribadi kita. Nah, inilah cara yang harusnya dilakukan setiap dari kita untuk memulai sebuah bisnis. Yep. Tapi waktu udah bisnis udah mulai berjalan, ini tetap dijalankan. Kenapa? Buat saving kehidupan kita. Ini minimal fondasi dasar untuk kita mulai semuanya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa gitu. Kalau gue bingungnya ini sih, kalau misalkan yang jangka panjang itu sama yang jangka pendek tuh bedanya berarti yang jangka panjang itu untuk apa ya? Bisa dibilang harta bergerak nggak? Ya, harta bergerak bisa. gitu ya. Kalau yang jangka pendek berarti ya emang untuk have fun kita Ya, untuk menikmati hasil ya, itu sendiri betul, gitu ya. Apresiasi diri Jadi sendiri. ya, Oke, apresiasi ya, buat ya, happy-happy, ya. supaya nggak stres, nikmatin halan-halan ya. boleh Halan-halan. Halan-halan, mardalan-dalan. Cheers dulu kali bisa ya, dari Oh tadi iya, ngomong mulu. baik. Saking serius ya. Iya, saking asik ya. juga. Cheers. Cheers. Power Blue. A Power Blue. Candy Crush, bukan ya? Candy. Candy Crush. Matcha, kopi matcha. Tapi emang kalau kakak nggak suka dikocok ya kak? Shake dong bahasanya, jangan iya, kocok. shake ya, maaf ya. Liar banget. Kalau kenapa saya senang yang begini, satu karena saya orang yang basic dasarnya punya art, jadi saya senang segala sesuatu yang unik dan punya nilai tambah. Buat saya warnanya 3 layer itu nilai tambah. Kalau saya aduk warnanya butek gitu. Muka gua. Aduh, Gitu, tapi jadi ini saya senang. ini keren banget sih. Mungkin kejatuhan say. Apa tuh? Kejatuhan duren. Meteor. Duren. Oh, duren. Artinya itu apa? Mau dapat rezeki. Amin. Karena rezeki itu bisa banyak hal loh, nggak cuman materi, maksudnya nggak cuman uang. Yang udah dijelasin sama Kalisa itu juga Betul. menurut gue itu rezeki. Kalau di luaran saya bayar 20 juta. Betul. Buat seminar kayak Seminar, gini. Yes. iya. Kalau kalian gratis cuma di WTJ Production, makanya buru-buru untuk subscribe sama share. Di subscribe. Subscribe sih bener? Subscribe ya? Ya, kalau kita subscribe. Beda. Kan suka-suka kita. Yes. Oh iya, ngomong-ngomong soal yang keuangan tadi, gini sih Kak, aku punya temen, mungkin dia juga nonton sih, tapi bodo amat lah, ini punya gue bakal teman. ceritain. Sahabat sih lebih tepatnya, dia tuh kerja, udah jadi karyawan tetap, dia punya penghasilan, bisa dibilang UMR, dia juga kuliah. Jadi dia kerja, kuliah, sama dia sekarang lagi cicilan rumah KPR. Tapi terkadang ada aja gitu cobaan, jadi bisa jadi sebelum gajian apa sesudah gajian mendesak, jadi uangnya tuh nggak cukup, malah dia padahal udah punya gaji, malah dia jadi pinjaman online gitu. Aku tuh sering bilang sama dia, bisa kali lu jangan cicil rumah dulu, atau bisa kali uang lu buat make up, buat skincare ditabung, tapi kan itu nggak bisa juga, nggak bisa kita langsung paksain gitu. Nah aku tuh pengen banget minta solusi untuk temen aku nih supaya dia tuh bisa belajar gitu. Oke. Memang nggak gampang ya buat ngatur yang namanya keuangan. Jadi menurut saya Tuhan itu ngasih kita rezeki pasti udah porsinya kita dulu nih Yes. sekarang. Bagaimanapun kita pasti bisa diberikan yang namanya kepercayaan untuk ngelola duit yang ada dulu sekarang. Nah tadi bukan saran, tapi kalau di saya belajar dari tadi ya yang cerita tentang kehidupannya keluarga Tanoko. Jadi dia nggak punya uang sama sekali, bahkan dia sudah mulai bisnis yang mulai maju nih. Tapi bapaknya trade-nya dia adalah gini, nggak boleh makan daging, walaupun udah punya ini. Terus nggak boleh beli sepeda, walaupun bisnis usahanya udah mulai jalan. Udah Kenapa? jalan. Karena gini, sebelum kamu sukses banget, kamu tidak bisa pakai itu, gitu. Sampai kamu udah punya tabungan gitu. Jadi kita harus disiplinin bener-bener. Maaf kalau misalnya memang belum punya uang buat beli bedak dan sebagainya, maaf nih, nggak perlu bedakan dulu, gitu. Atau misalnya Pakai filter Instagram aja bisa kali ya. Nggak perlu make up. Iya. mungkin belilah yang sekedar gitu ya, yang murah juga banyak, tapi bukan berarti ngerusak wajah. Tapi Produk lokal ya juga produk Yes. lokal
murah tapi Kiara, juga bagus, Kiara ya, tetap, tetap indah gitu kan, tetap bagus juga. Ada misalnya gini, nggak punya uang tapi pengen hang out gitu ya, ya stop dulu gitu, nggak usah hang out, jalan-jalan duduk di WTJ minum satu gini atau minum yang minuman Aimbus Aimbus gitu ya, terus Imbus water. ya minum kopinya apa namanya juragan manis Yes. 15.000, duduk lama ngobrol, bisa terima ikut terima pendapatan, terus juga pikir gimana caranya untuk ngebangun usahanya daripada ke jalan-jalan ke mall, sekali makan sekali minum udah 100.000. Bukan berarti nggak boleh ke mall loh ya saudara, tapi minimal gini, ngatur kantong masing-masing gitu. Terus kalau misalnya udah beli rumah cicilan gitu ya, sayang kalau dijual misalnya, ya cukup kan, jadi berarti yang di sini akan gede. Cuman yang di sini nih harus yang 50% harus dikurangin, sebenarnya kurangin. Misalnya ya biasa makan nasi seberapa gitu ya, kurangin dikit kali ya. Atau listriknya misalnya mau jor pakai AC seharian full, Iya. dikurangin nih, cuma nyalain malam hari aja gitu. Pakai Itu- kipas sate lah untuk Iya, mengirit. Jadi kita harus menyikapi kehidupan kita seperti apa. Jadi ya untuk sementara waktu tidak bisa ikut cara lifestyle yang sekarang. Kalau kita mau sukses, saya pelajari semua historicalnya orang-orang sukses. Mereka semua memanage dengan disiplin dirinya mereka sendiri dan mereka tidak hidup mewah-mewah gitu ya. Bahkan gini, oh mau minum Starbucks gitu ya. Maaf ya, sekali lagi saya keluarin brand. Bukan masalahnya itu, tapi kembali gini, kalau udah punya banyak, silakan aja mau minum produk dari brand manapun yang harganya ratusan ribu juga nggak masalah gitu. Tapi karena kita bicara keuangan, memanage keuangan pribadi kita yang sekedar dan masih belum cukup, ya cukupkan dengan diri kita. Usahakan jangan pakai pinjaman-pinjaman online. Kenapa? Karena bunganya tinggi, lama-lama kegorok lehernya. Apalagi kalau dia punya anak, dia punya istri, itu benar-benar ngejerat gitu. Terus juga kan jadi nggak enak juga ya buat. Beda gini, kalau hutang makan sama hutang bisnis ceritanya lain. Nanti ya kalau ada kesempatan lagi kita akan cerita nih, bedain yang hutang pribadi, hutang buat makan sama hutang buat bisnis. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, tadi kalau yang diceritain temennya kan berarti adalah hutang buat makan. Nah, itu yang harus di-manage nih di dalam keuangan pribadi. Nah, tadi untuk memulai bisnis juga sama. Kita akan memulai dari yang tabungan ini. Bagaimana sih kita mencukupkan di tabung yang terakhir ini untuk jadi modal usaha kita. Misalnya buat nanti yang tadi tuh hospitality atau IO ya. Nah, ini yang harus di-manage gitu, harus diatur gimana caranya. Ini akan menjadi modal mungkin buat sewa tempat dulu, buat bikin promo, buat bikin apa gitu. Dan nggak melulu semua bisnis dilakukan di awal dengan harus punya modal, enggak. Apalagi kalau hospitality, pakai kenalan aja. Link ya, link ya, pakai Say. link-link tuh sudah. Yang penting adalah manage ininya nih. Di dalam bisnisnya, hitung-hitungannya, bisnis pribadi, uang pribadi sama bisnis yang ininya semua dihitung. Itu yang paling penting, kita punya hitungan dalam bisnis. Gitu Yang deh. kalau gue dapat ya sebenarnya simpelnya ya. Kayak ini pepatah atau apa sih itu namanya, pepatah nggak sih? Pepatah. Bersakit-sakit. Berakit-rakit ke Oh, hulu, berenang-renang berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, terus Bersenang-senang kemudian. iya sih, benar sih. Ya emang mungkin lu sakit-sakit dulu nih pakai kipas sate ya kan, odol yang sampai lu pencet. Itu kayak lu deh, sampai digulung-gulung kan. Itu atau sabun jadi sampo ya, cuman kan nanti next kehidupan kalau lu udah sukses ya lu bukan pakai sabun, bukan lu jadiin sampo. Malah lu Bener. bisa lu yang punya pabrik sampo, kan nggak ada yang tahu kan. Amin. Oke. Untuk membangun sebuah usaha atau bisnis di awal sebenarnya mulai dulu dari diri kita. Ya, dari diri kita harus bangun yang namanya kedisiplinan, kita harus bangun yang namanya ketekunan, kita juga harus bangun nih investasi leher ke atas gitu ya. Istilahnya leher ke atas untuk ngasih insight-insight atau pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman orang lain, wawasan, edukasi, itu sangat penting buat diri kita gitu ya. Terus kemudian kita harus juga belajar yang namanya manajemen keuangan pribadi.
Kemudian kalau mau bangun usaha minimal kita juga punya pengertian bagaimana yang namanya mengatur uang atau minimal pembukuan simple buat usaha kita, dan kita harus sangat disiplin dalam pemakaian keuangan kita. Nah, ini semua dimulai dan kita bisa merancangkan sebuah bisnis baru buat diri kita. Buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau masih sekolah, atau mungkin buat ibu-ibu muda, atau mungkin juga buat yang sudah pensiun gitu ya. Sekali lagi mungkin pesan dari saya adalah nggak melulu harus mulai dengan harus punya modal besar memulai sebuah usaha, tapi Tuhan itu selalu ngasih kita yang namanya talenta buat setiap kita mengolah itu dimulai. Dan mungkin talentanya ada di kita, tapi nanti bisa kolaborate. Misalnya tadi kayak tadi nih Mega sama Monik itu bisa kolaborate sesuai dengan punyanya masing-masing nih, kekuatannya apa, yang punya channel, yang punya ide, yang punya apa, dikolaborate. Nah, mulai aja dulu. Yang paling penting dari semuanya satu, visi. Yang kedua harus punya yang namanya planning. Nah, itu aja pesan dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang lain.